Selamat hari Minggu teman-teman pemuda. Gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa kan pastinya. Nah, pada hari ini kita akan memulai ibadah pemuda. Sebelumnya mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Lagu pembukaan yang berjudul Allah Peduli. Mari rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita awali dengan doa ya. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur kami naikkan padamu ya Allah atas berkat-Mu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan kalau di mana pada saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami boleh bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti boleh jadi atas kuasa dan penyertaan-Mu saja. Tuhan Yesus berkati dalam setiap proses yang ada, biarlah boleh berjalan dengan baik. Inilah kami, terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kita akan masuk dalam Kidung Berbalasan yang terambil dari Mazmur 136 ayat 1-3. Di bawah perikop kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. 3. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Sungguh Ku Bangga Bapa.
pemuda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan bacaan pada hari ini dari Mazmur 136 ayat 1 hingga ayat yang ke-26. Mazmur 136 ayat 1 hingga ayat 26. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, puji syukur terima kasih karena kasih setia Tuhan tetap senantiasa menyertai kami, khususnya kami dari rekan-rekan pemuda Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, dan saatnya kami duduk untuk bersama-sama, kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta kami merindukan sapaan Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan renungkan, yang pemberitanya akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, urapi peribadahan kami dan berkati kami ketika kami membaca dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk memahami dan memperlakukan firman Tuhan dalam hidup beriman kami. Hamba-Mu yang memberitakan, Tuhan urapi, umat dan rekan-rekan pemuda yang mendengar, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda, mari berdiri. Dan bersama-sama kita akan baca Mazmur 136. Sebagaimana kita membaca Mazmur, saya akan baca ayat yang keluar dan rekan-rekan pemuda membaca ayat yang masuk ke dalam. Dari Mazmur 136 ayat 1 hingga ayat yang ke-26. Dengan perikop kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya
kasih setianya, dan membebaskan kita dari para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Rekan-rekan pemuda dipersilakan duduk kembali. Rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita pada minggu hari ini yang diambil dari kitab Mazmur 136 bait ayat 1 hingga ayat 26 diberi judul Tekun Beribadah. Dengan ayat yang diambil adalah ayat 1a, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat pada kitab Mazmur ini terdiri dari 150 pasal yang dibagi dalam 5 bagian atau susunan. Dan arti dari kitab Mazmur ini adalah, menurut Ibrani, adalah puji-pujian atau nyanyian yang diiringi dengan alat musik. Ada kecapi, ada alat musik lainnya. Nah, rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Mazmur adalah kitab yang sangat menarik bagi umat. Ada beberapa pasal yang menarik seperti pada pasal 119 merupakan pasal yang terpanjang dengan jumlah ayat 176. Bahkan ada pasal terpendek yakni pasal 117 dengan hanya 2 ayat. Kemudian penulis dari kitab Mazmur ini ada Daud, Salomo, Musa, ada Bani Asaf, Bani Korah, dan lain-lain. Dan diperkirakan waktu penulisan adalah antara abad ke-10 sebelum Masehi hingga abad ke-5 sebelum Masehi. Dan khusus pada perikop pada bacaan kita pada hari ini pasal 136, kasih setia Allah kepada orang Israel. Nah, rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu ilustrasi seorang pembuat jam. Pembuat jam ini sedang membuat sebuah jam, dan ketika jam ini hampir selesai, dia mengajak berdiskusi. Dia katakan kepada jam, "Hai jam, ketika engkau jadi nanti, maukah atau bisakah kamu berdetak 31.104.000 kali detakan dalam 1 tahun?" Bayangkan 1 tahun dia disuruh berdetak 31 juta sekian. Jam ini berkata, tidak mungkin, saya tidak sanggup melakukan itu. Kemudian pembuat jam ini katakan, bagaimana kalau 86.400 kali detakan untuk 1 hari? Mampukah, sanggup? Jam ini berkata, saya tidak sanggup Pak, saya tidak mampu. Oke, saya turunkan lagi. Sekarang bagaimana kalau hanya 3.600 jam? 3.600 detakan dalam 1 jam. Masih terlalu banyak, kata si jam yang mulai ragu-ragu dengan kemampuan. Kemudian pembuat jam dikatakan, oke, ini yang terakhir saya minta. Bagaimana kalau kamu berdetak hanya 1 kali dalam 1 detik? Si jam ini langsung mengatakan, oke, saya sanggup kalau hanya berdetak 1 kali dalam 1 menit. Kemudian jam ini selesai dibuat, dan setelah selesai dibuat ternyata jam ini sanggup terus berdetak. Tak terasa sudah beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun dia berjalan terus, dia berdetak terus tanpa henti. Dan detakan itu tetap dan stabil. Yang tadinya dia merasa tidak mampu melakukan, tetapi ternyata berkat karya dari sang pembuat, sang pencipta, detakan ini dapat ditempuh dengan baik. Nah, rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal-hal kecil pun ketika kita percaya dan kita mengandalkan Tuhan, maka pasti kita bisa melalui, kita bisa menghasilkan, bahkan itu bisa menjadi besar. Kalau hanya dengan keluhan dan keluhan, maka hal kecil pun tidak akan sanggup kita lalui. Nah, kemudian kalau kita melihat dalam Sabda Bina Pemuda yang saya baca, ada juga sebuah ilustrasi ketika iblis dan Tuhan sedang bersama-sama.
ketika mereka bersama-sama, iblis ini kelihatan tertawa. Ketika melihat anak-anak Tuhan itu sedang berkumpul memuji Tuhan. Tuhan melihat kenapa iblis ini ketawa. Tuhan katakan, "Hai iblis, kenapa kamu tertawa? Apa yang salah dengan anak-anakku ketika mereka memuji aku?" Iblis katakan, Tuhan, maaf, saya hanya merasa lucu saja." Loh, apanya yang lucu? Apanya yang lucu, iblis? Iblis ini kemudian katakan lagi, "Tuhan, anak-anak Tuhan itu memuji Tuhan, itu hanya 2 jam dalam 1 minggu. 2 jam dalam 1 minggu, bukan 2 jam dalam 1 hari, 1 minggu. Tetapi selebihnya Tuhan, anak-anak itu kadang-kadang sering memuja aku, iblis. Bayangkan Tuhan, 22 jam per hari mungkin mereka ada bersama dengan aku. Dan kalau dalam 1 minggu berarti 166 jam. Dalam sehari Tuhan hanya diberi, dalam 1 minggu Tuhan hanya diberi waktu 2 jam. Sedangkan dalam seminggu mereka memberikan waktu buat aku 166 jam. Bahkan kadang-kadang Tuhan, dalam ibadah pun mereka tidak serius, asal-asalan, dan tidak konsen. Pikirannya melayang ke sana ke sini. Bahkan mungkin ada yang sedang bermain HP. Dan puji-pujian pun terkadang tidak sungguh-sungguh. Tuhan juga merasa sedih dengan apa yang dikatakan iblis. Dan kadang-kadang kata si iblis, kadang-kadang mereka beralasan Tuhan bahwa ibadahnya monoton, khotbahnya terlalu panjang, padahal itu hanya untuk pembenaran saja. Nah, rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ilustrasi tadi dan dengan membaca, belajar dari kitab Mazmur 136 yang sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tetap tekun memuji Tuhan. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan apapun yang kita gumuli. Seperti hal-hal kecil tadi yang digumuli oleh jam. Ternyata ketika mengandalkan pembuatnya, penciptanya, jam ini sanggup untuk berdetak dengan jutaan kali. Dan kita pun ketika kita mengandalkan Tuhan, karena memang Dia satu-satunya Tuhan dan penyelamat kita, maka kita pun akan sanggup melalui hal-hal kecil yang membelenggu kehidupan kita. Kemalasan kita, ketidakkonsenan kita, ketidaklayakan kita akan disempurnakan oleh Tuhan. Kalau kita melihat penjelasan dalam kitab Mazmur 136 yang berisi 26 ayat ini, di sana dilihat bahwa 26 ayat itu semua berisi bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 26 kali dikatakan. Mari kita kupas dari pasal 136 ayat demi ayat. Pada ayat 1 sampai ayat 3 itu berisi sebuah ajakan untuk bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Tuhan, dan selanjutnya. Kenapa? Kenapa pemazmur ini mengajak umat untuk bersyukur? Pertama, karena Allah itu baik. Allah itu kasih. Allah itu adalah Allah segala Allah. Tidak ada yang lain. Sehingga kita patut bersyukur hanya kepada Dia. Di mana kebaikan Tuhan? Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya bagi mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bukti kasih Allah. Kemudian kalau kita kupas pada ayat 4 sampai ayat 9, di situ berisi pujian atas semua ciptaannya yang sempurna. Ciptaan Tuhan yang sempurna. Kita lihat dari kalimat demi kalimat bahwa ada langit, ada bumi, ada air, ada benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang, dan sebagainya. Itu diciptakan oleh Dia, Sang Pencipta, yang mampu memberikan ciptaannya yang terbaik, yang sempurna. Itulah ciptaan Tuhan. Tidak ada manusia seorang pun yang bisa menciptakan hal seperti itu. Manusia mungkin hanya menciptakan dari yang ada menjadi bentuk yang lain. Tetapi beda dengan Tuhan. Dia Allah yang menciptakan dari yang tidak ada
menjadi ada. Langit, bumi, air, benda-benda penerang, matahari, bulan, bintang, dan termasuk saudara dan saya adalah karya ciptaan Tuhan. Nah, rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk kepada ayat 10 hingga ayat 25. Di situ berisi tentang bagaimana Allah mengatur sejarah kehidupan manusia. Sejarah kehidupan saudara dan saya juga diatur oleh Tuhan. Dan pada bacaan ini Allah mengatur termasuk pada kehidupan sejarah bangsa Israel. Dan di sini khusus ditekankan kepada peristiwa penyelamatan Israel. Umat pilihan Allah yang diangkut keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Kita tahu bahwa bangsa Israel ada dalam penindasan ketika berada di Mesir, di mana Raja Firaun melakukan apa yang jahat bagi bangsa ini, menekan, menindas, dan juga memperbudak bangsa Israel. Sehingga kasih Allah dinyatakan bagi bangsa ini, dan bangsa ini dikeluarkan oleh Allah dari bangsa Mesir dengan tuntunan tangannya yang kuat. Nah, bagaimana Allah melakukan hal itu? Allah memukul mati anak-anak Firaun seperti kita baca dalam pasal 136. Kemudian Allah juga memberikan tulah kepada Firaun, kepada Mesir. Kita tahu bahwa ketika Firaun tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan memberikan tulah-tulah kepada Firaun, khususnya pada bangsa Mesir. Kemudian juga Allah menghalau pasukan Firaun yang mau mengejar bangsa Israel. Allah menghalau dengan cara-cara Allah. Bahkan ketika bangsa Israel sampai kepada satu titik yang dianggap adalah titik yang tidak mampu dilalui, di mana bangsa Israel sudah sampai kepada di ujung Laut Tebrau, maka karya Tuhan juga diberlakukan dengan tongkat Musa yang diperkenankan oleh Tuhan. Maka Allah membelah Laut Tebrau, terbelah menjadi dua, sehingga dengan demikian bangsa Israel dapat berjalan menyeberangi Laut Tebrau, bahkan hingga sampai ke ujung. Apa yang Allah lakukan ketika Firaun mengejar? Firaun beserta dengan pasukan, dengan kereta kuda kencana, dengan kereta-kereta perangnya, kemudian Allah kembali menutup laut itu sehingga binasalah mereka. Nah, itulah karya yang Allah lakukan, sejarah yang Allah lakukan bagi bangsa Israel, menyelamatkan bangsa dari kejaran pasukan Firaun. Nah, rekan-rekan pemuda yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir pada ayat 26, di situ berisi tentang penekanan ulang. Kepada siapa kita harus bersyukur? Kepada siapa? Firman Tuhan dalam ayat 26, bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena kepada Allah kita harus bersyukur, bukan kepada kekuatan kita. Oh, saya bersyukur karena saya masih kuat. Oh, saya bersyukur karena saya punya kemampuan yang luar biasa melakukan apapun. Oh, saya bersyukur karena harta saya banyak, karena kedudukan saya cukup bagus. Bukan kepada itu, tidak. Kita hanya harus bersyukur hanya kepada Tuhan saja. Karena apa? Karena Dia yang menciptakan saudara dan saya. Dia yang menciptakan alam semesta ini. Dia yang menciptakan karya-karya buat kita. Itu semua dilakukan karena kasih setia Allah yang tidak berubah. Dulu, kini, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih setianya tetap. Nah, rekan-rekan pemuda yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam kitab Mazmur ini sebenarnya juga berisi tentang pengajaran-pengajaran untuk menentang kepercayaan-kepercayaan yang ada di bangsa-bangsa sekitar bangsa Israel, di mana bangsa-bangsa tersebut adalah bangsa-bangsa yang menyembah banyak Tuhan atau politeisme. Ada yang menyembah patung, menyembah berhala, dan sebagainya. Pengajaran ini dimaksudkan untuk membuat bangsa Israel tetap tekun hanya menganut satu Tuhan, monoteisme.
Nah, rekan-rekan kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya dengan firman itu, firman yang kita boleh dengarkan pada saat ini, membuat kita semakin bertekun kepada Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 367, bait 1 dan 2. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, sungguh kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih setia Allah tetap tak berkesudahan dulu, kini, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan yang begitu besar, yang begitu indah bagi kami, khususnya bagi rekan-rekan pemuda di Jemaat GBIB Bekasi Surabaya. Kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini, itulah karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah melawat kami dengan firman-Mu, dan biarlah firman ini boleh kami pahami dan kami imani dan kami lakukan dalam kehidupan beriman kami, untuk kami tetap tekun beribadah, kami tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah kami, rekan-rekan muda Jemaat Bekasi, dan juga bagi mereka yang mau mendengarkan firman ini, agar kami juga dimampukan untuk memperlakukan firman dalam hidup beriman kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar, pemberita, tetapi kami sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa-bangsa di dunia yang sedang mengalami musibah karena pandemi COVID-19, teristimewa juga bagi bangsa kami. Dengan berbagai upaya yang dilakukan melalui PSBB maupun dalam proses new normal, apapun yang dilakukan Tuhan, biarlah kami tetap senantiasa mau taat kepada ketentuan pemerintah. Kami tetap menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan hal-hal lain yang dianjurkan oleh pemerintah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan apapun, biarlah juga diberkati, disempurnakan oleh Tuhan. Secara khusus kami mendoakan bagi para medis, dokter dan perawat, dan juga tenaga medis lainnya yang juga berjuang untuk memberikan pelayanan yang terbaik Tuhan. Mereka juga punya keterbatasan, mereka juga punya kebutuhan, mereka juga punya kerinduan untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak mengalami masalah. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan jaga, lindungi mereka, berkati dan kuatkan mereka. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan juga kiranya cukupkan dan lengkap. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi khususnya gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dan khususnya bagi Jemaat Bekasi, dan teristimewa juga bagi Gerakan Pemuda Jemaat GBIB Bekasi Surabaya. Tuhan berkati akan seluruh karya layan kami yang kami lakukan untuk hormat dan kepujian nama Tuhan.
Berdoa bagi kedua hamba-Mu, Bapak Pendeta Elia Harmanun Papar, Pendeta Ana Warela, dalam karya layan mereka, Tuhan berkati para presbiter, penatua diaken, kenang pelkat, komisi-komisi bidang-bidang dan kepanitiaan yang ada, panitia pembangunan, biarlah Tuhan juga memberkati. Demikian juga TK Bukit Kasih dan juga karyawan gereja, biarlah diberkati oleh Tuhan. Lalu upaya-upaya yang akan dilakukan khususnya oleh tim Crisis Center dalam upaya penggalangan dana, dalam upaya mungkin konser-konser untuk upaya penggalangan dana, Tuhan sempurnakan, Tuhan berkati, dan libatkan setiap umat yang ada untuk menopang dan berpartisipasi di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi Pelkat PP Bukit Kasih, para pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, dan yang ada di dalamnya, biarlah Tuhan juga berkati, bahkan sampai pada seluruh anggota, agar pemuda-pemudi kami ini tetap senantiasa adalah pemuda-pemudi yang tekun, yang tetap senantiasa bersyukur, yang tetap senantiasa kuat di dalam pelayanan, karena apapun yang mereka lakukan, Tuhan tahu akan segala keterbatasan mereka. Untuk itu Tuhan, sempurnakan karya-karya dari rekan-rekan pemuda Jemaat Bukit Kasih. Apa yang menjadi program pemuda, Tuhan juga berkati, dan biarlah semua pribadi yang ada di dalam Pelkat ini Tuhan mau berpartisipasi, berkontribusi untuk memberikan yang terbaik untuk hormat dan kepujian nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat seluruhnya kami doakan orang-orang tua kami, mereka yang bekerja, berkarya, Tuhan juga berkati mereka dalam perjalanan, dalam pekerjaan, jauhkan daripada segala kecelakaan, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Teristimewa kami boleh terhindar dari terserangnya dengan wabah virus corona ini. Bapa yang surga, terima kasih pelayanan-pelayanan sepekan yang ada, biar Tuhan juga berkati. Banyak hal yang kami pohonkan, tetapi kami percaya Engkau mengetahui semua isi hati kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan menyempurnakan doa kami, doa yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masuk dalam persembahan, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Di Sini Aku Bawa Tuhan. Untuk Saudari Marta. Teman-teman, kita akan mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami hari lepas hari, sehingga kami dapat mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi kelebaran kerajaan Bapa. Terima kasih Bapa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 2. Ikut Dikau saja Tuhan.
kembali ke dalam kehidupan kita, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, dan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai rekan-rekan pemuda saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, saat teduh.